Kenapa santri di pondok pesantren sering ketiduran di kelas, di majelis ilmu, bahkan ketika menghafal atau murojaah Al-Quran, dia tidur terus. Apa memang ini santri malas atau salah didikan di pesantren? Atau ada hikmah besar di balik semua kejadian tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UAP official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena santri tertidur di majelis ilmu sering jadi pembicaraan, jadi perbincangan. Orang tua santri kadang khawatir, guru bertanya-tanya, bahkan masyarakat ini menilai pesantren kurang disiplin. Tapi benarkah begitu? Atau memang sebenarnya ini bagian dari perjalanan panjang menuntut ilmu di pondok pesantren? Oke, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan menarik tentang ilmu-ilmu dan tradisi-tradisi di pondok pesantren. Dan tonton sampai selesai sehingga kita tidak salah memahami hikmah-hikmah ataupun tradisi di pondok pesantren. Yang pertama, santri tidur bukan malas. Santri di pesantren belajarnya bukan 1 atau 2 jam seperti di sekolah formal, tetapi hampir seharian penuh. Santri belajar dari waktu subuh hingga malam. Pagi murojaah, membuat hafalan Quran, halaqah tajwid. Siangnya belajar fikih, nahwu, shorof, hadis, akhlak. Malamnya program tahfidz lagi, kajian kitab kuning lagi, hingga qiyamul lail. Jadi wajar sekali bila fisik mereka kelelahan. Tidur yang terjadi di majelis ilmu bukan bentuk kemalasan dari santri, tapi memang reaksi otomatis dari tubuh terhadap padatnya aktivitas yang ada di pondok pesantren. Seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan batas kemampuannya, batas kesanggupannya. Jadi sahabat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, Allah memahami keterbatasan hambanya. Tidur santri di majelis itu adalah bagian dari fitrah manusiawi yang Allah tetapkan masing-masing pada orang, gitu ya. Kemudian sunnah dan adab tidur. Islam mengajarkan bahwa tubuh juga memiliki hak untuk istirahat, hak untuk tidur. Rasulullah SAW bersabda, inna li jazadika 'alaika haqqan. Atau kama kalau Rasulullah SAW, sesungguhnya tubuhmu punya hak atas dirimu. Maknanya menjaga tubuh dengan tidur dan istirahat itu juga ibadah, asalkan diniatkan dengan benar, diniatkan dengan tepat. Tidur agar kuat kembali, segar kembali untuk belajar dan menjalankan ibadah. Ini dihukumi ibadah. Tidur agar bisa bangun qiyamul lail, juga bernilai pahala. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, tidur itu bukan musuh ilmu. Justru dengan tidur yang cukup, otak ini lebih menerima pelajaran baru karena sudah refresh kembali. Nah, kemudian yang ketiga, hikmah ulama tentang tidurnya santri. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, rubba naumin anfa'u li talibin min syahri bila faidatin. Terkadang tidurnya seorang penuntut ilmu, seorang santri lebih bermanfaat daripada begadang tidur malam tanpa faidah. Artinya tidur sejenak dengan niat ibadah bisa lebih bernilai dibandingkan memaksakan diri untuk begadang tapi tidak produktif. Dari segi psikologi modern juga kita ketahui bahwasanya tidur membantu proses solidation atau penguatan hafalan. Jadi santri yang ketiduran setelah murojaah atau belajar justru sedang menetapkan atau memantapkan hafalan dalam memori jangka panjangnya atau memori bawah sadarnya. Tidur santri ini bisa dipandang sebagai bagian dari strategi alami tubuh untuk menjaga hafalan Al-Qur'annya, hafalan fikihnya untuk tetap kokoh seperti itu. Kemudian yang keempat, mengapa di rumah ini santri lebih aktif? Banyak orang bertanya, kenapa kalau di pondok ini santri kelelahan, tidur terus, sering ngantuk,
Tapi ketika perpulangan, liburan di rumah justru aktif sekali. Perbedaannya sebenarnya jelas ya. Kita lihat di rumah jadwalnya longgar, banyak hiburan, tidak ada target hafalan, tidak ada target pelajaran, bisa tidur siang, bisa main HP. Kalau di pesantren, Masya Allah luar biasa. Jadwalnya padat, disiplinnya ketat, target hafalan ada, target pelajaran, evaluasi harian. Sedikit waktu santai itu sedikit sekali. Dalil Al-Quran menyebutkan wasfir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan kesabaranmu itu hanyalah dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang bisa kita ambil dari pesantren sedang melatih kesabaran, kedisiplinan dan juga keikhlasan. Jadi lelah di pesantren itu tanda sedang ditempa, sedang dididik menjadi mujahid, menjadi pejuang ilmu-ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah tertidur di majelis ilmu. Fenomena santri tertidur di majelis ilmu punya beberapa makna. Yang pertama memang itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tubuh ini diberi istirahat agar kuat kembali, refresh kembali. Kemudian pengingat manajemen waktu, jangan begadang ngobrol yang sia-sia. Kemudian itu tanda jihad menuntut ilmu. Rasa lelah dan kantuk akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngantuk saya, lelah saya karena untuk ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kawan-kawan yang Allah Subhanahu wa taala, meski tertidur, niat menuntut ilmu tetap tercatat sebagai amal besar. Bahkan tidur santri di majelis bisa lebih mulia daripada orang yang terjaga di tempat maksiat. Ya, selagi niatnya betul dan ketiduran itu bukan sengaja. Kesimpulannya jadi tidur santri di majelis itu bukan berarti malas atau salah didikan. Akan tapi itu bagian dari proses perjuangan yang panjang di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan sama-sama santri-santri kita yang ada di pondok pesantren agar kuat, istiqomah dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Kalau kawan-kawan sekalian, sahabat sekalian punya pengalaman yang serupa atau pandangan lain, tuliskan di kolom komentar di video ini. Jangan lupa share video ini agar lebih banyak kawan-kawan yang lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya yang paham hikmah di balik fenomena sederhana ini. Dan tentunya klik like dan subscribe untuk mendukung dakwah Wahab Official. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.